Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali berbincang dengan tokoh tokoh kita, Tokoh besi. tokoh besi bernama Rikal Bikri. Ya, jadi beliau ini YouTuber juga, Masya Allah, banyak sekali pahala dia. Apa dosa yang ada. Kita kan memang berdosa ya. Ya, terus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Panji. Panji mana? Manusia milenium, Panji petualang, atau Panji Nah, mana? kita nggak tahu juga identitas asli dia ini apa gitu ya. Jadi dia ini orang bilang musisi tanggung, karena katanya dia pernah ngeluarin album. Cuma kita nggak tahu albumnya apa. Penulis juga tanggung. Penulis juga tanggung. Dia nulis apa tuh? Buku apa tuh? Pancasila gitu juga. Jelas juga. Masih Negara masih bestseller gua lah. Masih bestseller buku Masih lu ya bestseller buku. daripada bukunya Panji. Padahal Tapi katanya tetap populer Panji dong. iya, daripada populer. lu. Jadi orang bilang dia ini serba tanggung. Nah, termasuk tanggung di dalam melihat organisasi yang telah menyumbangkan, kita udah nggak bisa menghitung lah. NU Muhammadiyah ini mereka adalah orang yang ikut andil di dalam kemerdekaan. Tiba-tiba dibandingkan dengan organisasi yang nggak jelas gitu. FPI ya. FPI. Nah, ini gimana? Dari kacamata milenial lah. Ini ada something wrong apa gitu loh. Gue mau diaduin sama Panji nih. Sebetulnya gue ini aja sih, lihat Panji itu disebut komedian juga, komedinya tuh gak terlalu lucu juga, hanya beberapa aja yang lucu gitu. Jadi kalau lihat di YouTube itu antara lawakan Panji dengan lawakan Dodit aja masih kalah. Dodit gitu, kalah gitu. Kalah. Apalagi ya dengan yang lainnya jauh lah. Istilahnya tadi komedian juga nanggung mungkin. Nanggung ya. Masih bagusan Cak Lontong lah. Iya, masih urusan calon. Apalagi jadi politisi gitu. Oh iya. Dia kan jadi jubirnya Anies Baswedan gitu di. Iya. Nah, ini agak riskan juga saya mendengar bahwa Panji mengatakan FPI lebih dekat dengan masyarakat, sedangkan NU dan Muhammadiyah elitis kata dia. Karena selalu ada di lingkaran pemerintah gitu. Nah, apakah yang ada di lingkaran pemerintah itu elitis atau apa gitu? Saya kira enggak sih ya. Enggak. Menurut ente gimana? Karena memang dari dulu sejak lahirnya NU maupun Muhammadiyah itu dia tidak tidak pernah menjadikan organisasi dia itu organisasi yang oposisi. Nggak ada sejarahnya kan NU misalnya. Oposisi nggak ada ya? Nggak ada. Zaman Soeharto mungkin pernah. Iya, tapi kan ada juga yang ke Soeharto gitu. Tetap ada. Nah, tetapi bukan ketika mereka tidak oposisi kemudian mereka tidak mengkritik pemerintah, enggak juga. Ya kan? Jadi NU maupun Muhammadiyah kelebihannya adalah mereka lahir di negara Indonesia dan mereka tahu cara berselancar yang baik dan benar. Kalau FPI ini kan bentukan politikus. Iya. Ya kan? Ikhwanul Muslimin juga bentukan politikus. Hizbut Tahrir juga bentukan politikus. Bukan murni gerakan ini ya. Gerakan dakwah. Gerakan dakwah Ya atau kayak Hasyim Asy'ari itu kan berbagi tugas dengan Ki Ahmad Dahlan. Ki Ahmad Dahlan di perkotaan di Jogja, ya kan? Kemudian Ki Hasyim Asy'ari di pedesaan. Jadi untuk menata kota, ya kan, bagaimana Ki Hasyim Asy'ari bagaimana menata para petani, ya biar mereka tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau FPI ini kan nggak jelas. nggak jelas. Ininya. Banyak orang yang bilang bahwa dia Sunni. Tetapi kan salah satu untuk mendeteksi bahwa dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah kan dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar juga. Kalau dia kan amar ma'ruf nahi amarnya dengan cara yang Munkar. nahi mungkarnya dengan cara yang mungkar juga. Padahal kalau di kita itu kan di Ahlussunnah kan
amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Itu kan jelas itu pemikirannya Imam Ghazali. Iya. Kalau dia ini pemikiran siapa ya? Pemikiran Imam Petamburan. Oh, Imam Petamburan itu juga sih. Imam Petamburan. Tapi menarik ya, apa sih betulnya kepentingan Panji gitu bicara seperti itu? Saya kira Panji ini kan bukan orang bodoh. Iya. Bukan orang bodoh, dia punya strategi tertentu dia bicara seperti itu. Apakah dia bicara untuk mengalihkan isu saat ini bahwa Anies sedang disorot gara-gara kasus korupsi? Banyaklah korupsinya gitu kan. Iya. Atau Dan karena nggak pernah apa? dipanggil KPK ya? Iya, dan nggak pernah dipanggil KPK, mungkin karena ada saudaranya di KPK atau Oh iya apa sih, gitu. itu ya betul. Kita juga kurang tahu lah itu soal itu. Tapi kita tidak akan mengomentari jauh ke situlah. Kita hanya mengomentari statement ini aja. Nah, katanya dia ini mengkutip perkataan sosiolog ya. Saya juga sosiolog gini-gini. Oh iya betul. Iya. Tamrin Tomagola pada tahun 2012. 12. Ah, dia wawancara. Dia wawancara Katanya sih dia wawancara. Ya di radio. Nah, itu gimana itu, Gus, menurut sampean? Jadi gini, biar saya tidak salah ngomong, ini ada klarifikasi chatnya Pak Tamrin Tamanggola sendiri. Saya juga dapat teman, bukan saya yang chat ya. Jadi ini orang nanya, saya mau nanya soal petikan video Panji tentang FPI yang mengutip Prof Tamrin yang lagi viral, betulkah itu memang pernyataan Prof? Ternyata kalau dalam istilah literasi itu ada namanya blocking literate. Iya. Jadi memangkas konteks yang ada kala itu. Jadi seakan-akan jawabannya dari Prof Tamrin Tamanggola kala itu di 2012 itu menggambarkan secara keseluruhan. Padahal kata Pak Tamrin saat itu yang kita bicarakan adalah kondisi kehidupan kelompok miskin kota di perkampungan kumuh miskin Jakarta. Iya. Berarti kan satu titik aja. Iya, satu titik. Nah, tapi oleh sama Panji digeneralkan. Seakan-akan menggambarkan NU dan Muhammadiyah itu terlalu elitis. Tidak hadir di situ. Tidak hadir di situ. Padahal saat itu dia bicara hanya ya dari satu titik aja. Iya, namanya sosiolog pasti bicara seperti itu. Iya. Saya juga belajar teori sosiologi ya. Misalkan apa yang dikatakan Pak Tamrin ya memang benar. Kelompok-kelompok kumuh itu kan di Jakarta itu kan banyak kan preman-preman tuh. Orang menggunakan narkoba segala macam. Ya memang tidak tersentuh oleh orang-orang NU Muhammadiyah, tidak tersentuh. Nah, akhirnya direkrutlah oleh FPI gitu. Nah, ini seperti kasus di beberapa negara, misalkan di Kanada juga ada, di Amerika, di Australia itu kayak ada sekelompok preman terus disadarkan oleh ustadz. Nah, terus tobatlah terus sehingga ia menjadi seorang yang Islam. Tetapi Islamnya melebihi orang Islam yang sudah lama gitu loh. Iya. Nah, dan kalau saya lihat apa ya disebutnya itu kamiskot lah. Kaum miskin kota. Nah, kaum miskin kota. Ini kalau dalam teorinya Thomas Malthus itu di sosiologi itu saya pernah belajar Thomas Malthus. Ini orang-orang yang tidak berguna juga bagi negara sebetulnya. Harus dibunuh gitu loh. Nah, kalau Thomas Malthus bicara seperti itu, demi ketertibannya sebuah negara atau stabilitas negara, orang-orang yang nggak berguna seperti ini, preman-preman gitu, ya itu lebih baik disuntik mati aja, dibunuh aja. Nah, ini menarik juga sebetulnya. Nah, FPI memang hadir di situ gitu. Nah, tapi Panji ini memang ya bagaimanapun dia bicara salah gitu kan. Bicara salah. Salah gitu. Tapi kita nggak tahu ya, dia sudah kalau cuma sekedar minta maaf nanti gitu lagi orang-orang gitu. Tapi memang harus diproses sih biar agak ada efek jerah ya kan, diproses biar ada efek jerah karena orang-orang begini nih semprul gitu loh ngomongnya, asal ceplos, asbun lah. Iya. Kalau di istilah pesantren kan asbun, asal bunyi aja, ceplos kayak Aldi Taher gitulah, suruh orang ngaji, suruh orang ngapain, padahal dia sendiri bacanya nggak bener gitu loh. Iya. Tapi kalau gue sih lebih lucu Aldi Taher sih. Kalau lucuan masih lucu dia. Iya, lucu Aldi Taher gitu loh. Sebenarnya gue mau ngeritik dia juga sih, gue bilang mending lu teladanin aja Dewi Persik gitu kan, walaupun dia pinter ngaji
ya 70% lah makhorijul hurufnya bagus, tapi dia ndak kayak lu gitu loh. Tapi Aldi Taher itu mantan suaminya kan? Iya, mantan suaminya. Mantan suami Tapi dulu. secara komunikasi sosialnya gitu loh. Iya. Jadi ngajak orang untuk ngaji itu kan dia punya seninya sendiri. Iya. Kurang etis lah. Kurang etis. Dan nggak berestetika. Ada antara etis dan estetik itu beda. Kalau etis itu ya jauhnya ke etika. Nggak ada. Kalau saya lihat selama ini yang dikampanyekan Aldi Taher soal baca Quran dan segala macam, saya kira kurang etis. Dan tidak estetik juga. Tidak ada seninya. Tidak ada Apa seninya. seninya gitu loh. Tapi memang gini, yang gue lihat ya, problem utama dari orang yang baru masuk Islam atau dia yang merasa bahwa dia baru tobat kemudian dia hijrah, itu adalah mereka bukan belajar bermuslim, tapi belajar berislam. Belajar berislam. Dia bukan belajar bermuslim. Apa sih bedanya yang berislam? Bagi gue kalau orang belajar berislam itu ya udah lahiriah fisiknya begitu, agama itu begitu. Tapi kalau bermuslim itu belajar tentang kepasrahan, kepatuhan, kebijaksanaan, kedewasaan, kelemah lembutan, ya kan? Yang itu kan tidak ada. Kalau kita bicara kelemah lembutan kan tidak ada di Front Pembela Islam. Iya. Saya dulu masih ingat. Jadi dulu Kiai Haji Hasyim Muzadi itu cerita. Dulu ada seorang Habib di FPI, ya kan, mau bakar Gramedia. Nah, gua lupa judul bukunya apa. Kata dia, ini buku wah menista agama nih. Dia mau bakar tuh Gramedia. Disamperin apa didatangin gua lupa ya. Nah, sama Kiai Hasyim Muzadi. Kata Kiai Hasyim, itu Gramedia kalau kamu bakar gedenya itu 3 kali lipat karena dia punya garansi ya, punya garansi. Nah, kata Kiai Hasyim, ini bukti bahwa mereka kekurangan informasi. Jadi pembisik mereka itu tidak tidak mampu menyuplai kepada para, kan di masing-masing organisasi itu kan ada tempat penyuplai kan. Tinkernya lah. Iya, think tanknya kan, think tanknya kayak di NU ada, di Muhammadiyah ada. Nah, di EPI HRS Center si Haikal Hasan. Iya. Ruwet kan? Ruwet ya dong. Ruwet. Jadi akhirnya kumpulan para ruwet itu melahirkan para ruwetin. Apa ya? Jadi arwat dong Jadi zamannya. arwat, jamaknya di arwat. Zamannya ruwet jadi arwat. Jadi ruwet gitu loh. Tapi katanya Kiai Hasyim dekat dengan FPI. Ya, Kiai Hasyim mah anda hanya dekat dengan Kiai Hasyim sih. Kiai Hasyim mah dekat sama kelompok apa aja ya? Iya, dia mah sebetulnya. kelompok. Masih juga dekat. Jangan kan sama itu, sama ini loh, sama Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah mana? Pimpinan Hizbullah. Iran. Iran. Oh ini apa? Siapa? Libanon. Libanon. Syed Hasan Nasrullah. Iya. Kan sempat ketemuan juga. Ya begitu dia. Tapi orang lupa bahwa setiap Kiai Hasyim ketemu FPI isinya kritikan. Cuma kan kritikan Kiai Hasyim itu kayak merangkul ya. Dia tuh padahal nampol tapi orang tuh nggak kerasa. Wah FPI ini kayak organisasi populer lah. Populer di dunia gitu loh. Kemudian FPI ini NU zaman tulen. Orang itu dibawa berimajinasi dulu diangkat. Tapi FPI ini kurang. Jadi kurang administratifnya, kurang gerakan nahi mungkarnya harus perlu diperbaiki. Nah gini-gini ini dipotong-potong orang. Iya, cuma yang disanjungnya aja. Sanjung, seakan-akan deket. Seakan-akan deket. Ya begitu sih kalau orang sudah meninggal ya, kayak Gus Dur juga kan begitu. Maka kadang-kadang lebih Gus Dur daripada Gus Duriannya juga. Iya kan? Kadang-kadang lebih Gus Dur daripada Gus Durnya sendiri gitu loh. Iya. Ini catatan untuk orang-orang Gus Durian. Jangan Ada lebih Gus sih. Dur. Ada. Tapi Kita juga Gus Durian. Iya. Kadang kita juga lebih Gus Dur daripada Gus Dur Iya. gitu loh. Ya cuma jangan Gus Dur banget lah. Ya sama kan. Orang bilang gue lebih Kiai Hasyim daripada Kiai Hasyim. Ya yang untungnya kan gue nggak pernah nganggap gitu juga. Nah, jangan-jangan Panji ini, ya kan, dia lebih FPI daripada FPI sendiri. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Jadi dia itu buat kesimpulan. Jadi kalau kata Yuval Harari itu, kedepannya kita itu akan hidup
dalam permainan angka-angka. Tapi pada kasus Panji ini kalau kita mau kita formulasikan, dia pintar bermain angka-angka. Makanya dia menyebut angka di 2012. Itu kan kalau kita belajar tanda penanda yang ditandain, itu kan dia sedang bermain angka-angka. Padahal dia luput bahwa kedepannya kita tidak saja perlu bermain angka-angka, tapi kita juga perlu bermain matematika. Nah, di dalam matematika itu kan ada logika, ada nalar. Nah, dia ini nalarnya saat itu mungkin sedang tidak aktif, lagi pensiun mungkin ya. Jadi ketika dia menyimpulkan bahwa NU Muhammadiyah, sebenarnya dia ini kan meminjam memukul orang, tapi minjam perkataan orang. Kemudian yang dia kutip pun salah. Jadi kan salahnya 2 kali. Tapi kalau kita nonton video dia yang full itu, kan situ kayak ada sekat itu. Mana pernyataan yang dia anggap itu dari Pak Tamrin Tamanggola. Nah, ada juga yang dari dia sendiri. Iya, makanya kata Habib Mu'annas kemarin dia bilang bisa jadi ada unsur kebohongan daripada Panji itu. Betul. Nah, itu bisa kena pidana. Bisa kena pidana. Ya, kemarin kita ketemu Habib Mu'annas juga. Nah, ini menarik. Tadi tentang semiologi, Anda bicara tentang tanda, penanda, petanda, sign, signifier, rolang bat. Nah, ini menarik. FPI ini kan selalu memainkan simbol. Betul. FPI ini permainan simbol aja. Sebetulnya sama seperti ya gerakan-gerakan Islam di luar sana juga pasti memainkan simbol Islam. Sebetulnya emang simbol itu penting banget ya. Pertama kan Indonesia ini mayoritas Muslim. Kemudian kedua juga gua rasa Indonesia itu orang-orangnya baik. Tapi di antara orang baik itu mereka sekaligus merangkap status bodoh. Jadi dia baik tapi bodoh. Bodoh yang gue maksud itu bodoh dalam artian dia tidak menggunakan instrumental yang diberikan Allah secara baik dan benar. Misalnya ketika dengar informasi, ya kan, dia tidak filter dulu, dia tidak telusuri dulu, ya kan. Bayangin aja berapa kasus dari kasusnya HRS dianggap sama sekali tidak ada, kan lucu jadinya. Iya, benar. Iya kan? Jadi seakan-akan HRS itu sampai makanya ada itu fotonya. Nanti gua tampilan lah di video ini. Itu ada video, ada video yang tersebar. Jadi HRS itu dikultuskan. Gue bilang, waduh, bahaya juga nih. Ini kalau kata Pak Quraisyap itu, kita itu banyak orang yang beragama tapi tidak menjadikan agama itu sebagai introspeksi. Dia sadar dia beragama, cuma agama itu bukan wadah untuk dia berintrospeksi. Iya, betul. Akhirnya orang itu kan melakukan sesuatu kan kadang-kadang reaktif kan. Nah, kalau EP ini kan bukan reaktif lagi, tapi terstruktur. Kayak model Munarman itu kan terstruktur itu. Iya, Munarman itu kan orang LBH ya. Kok bisa gitu? Ya, kalau dia ini kan orang bilang dia pemain aktif. Bukan kayak kalau Haikal Hasan itu kan pemain bebas transfer. Dia mau dibuang ke Papua, mau dibuang ke Irian Jaya, enggak ada yang pusing orang itu. Kok Munarman ini kan aktif. Iya. Kalau Haikal Hasan ini bebas aktif. Jadi bagi gua kalau kayak Munarman pun agak sulit juga sih ditangkap menurut gua ya. Nah, Gus, terakhir ini udah lumayan lama nih. Saya teringat sebuah syair di Ta'limul Muta'alim. Fasyadun kabirun alimun mutahatikun. Apa tuh? Lupa lagi saya. Fasyadun kabirun alimun mutahatikun. Kerusakan itu kerusakan ya di dalam agama itu dilakukan oleh 2 kelompok.
Pertama alimun mutahatikun, orang alim tapi fasik. Betul. Kedua jahilun mutanasikun, orang bodoh tapi ahli ibadah gitu. Nah ini yang merusak kedua itu. Sesimpel itu dulu ulama bicara seperti itu. Dia menyimpulkan dan masih relevan kayaknya dia. Oh ya, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Nah itu kan masih relevan sebetulnya. Ini kan sebetulnya ungkapan Imam Ghazali itu cuma dijadikan syair di Ta'limul Ta'lim. Nah, dan ada saya ingat perkataan Ayatullah Khomeini. Nah, ini saya agak mengkutip Syiah ya. Ente enggak takut dianggap Syiah? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Dia kan umat Islam juga ya. Iya, umat Islam juga. Nah, Imam Khomeini bilang, jangan sampai terjadi di mana seseorang belum memperbaiki dirinya, sementara masyarakat berduyun-duyun menggemarinya, dan dia menjadi orang terpercaya di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi di mana seseorang yang belum bisa memperbaiki dirinya, tetapi udah digemari oleh orang-orang gitu. Oh, kayak inilah, kayak yang terakhir ini kan. Kayak iya, orang mau revolusi akhlak tapi tidak punya akhlak gitu loh. Dia sendiri nggak punya akhlak gitu Dia loh. sendiri punya akhlak. Jangankan akhlak ini, akhlak akhlak beragama, akhlak Pancasila aja loh nggak ada. Iya. Katanya dia penulis ini loh, Menulis tesis Pancasila. tesis Pancasila, tapi akhlak Pancasilanya nggak ada loh. Makanya gue kadang-kadang betul juga sih apa syair itu, apa pernyataan itu. Itu juga sih yang menyebabkan gue belum mau tampil di TV ya, walaupun banyak orang yang minta, karena bagi gue masih dalam proses dan gue belum sanggup di situ. Karena memang kita harus sadar bahwa semakin tinggi itu pohon, semakin angin semakin kuat menerjangkan. Nah tapi kalau orang-orang kelompok transnasional ini, kelompok-kelompok min aina ja'a wa mata ja'anya ndak jelas gitu loh. Dari mana datangnya, kemudian mau buat apa gitu ndak jelas. Itu mungkin baca Qurannya masih di Iqra, ya kayak Tengku Zulkarnain gitulah. Iya kan? Tengku Zulkarnain. Haikal Hasan itu mana lulus di sertifikasi MUI? Nggak lulus dia itu. Masa sih? Nggak lulus dia itu. Ente lulus gak? Masih mending gua, Pak. Haikal Hasan itu nggak lulus itu. Nah, orang-orang, tapi dia memanfaatkan memanfaatkan diri dia, akhirnya dia mendapatkan. Nah di sini mungkin pentingnya ini pentingnya orang-orang yang berwawasan dan pintar tampil di publik ya. Iya, memang harus seperti itu. Kalau anda orang-orang jahil yang murakab gitu loh. Iya. Itu untuk membandingin narasi aja. Iya betul. Ya, syukur-syukur kalau ada yang ngikutin kan. Nah, gitu. Jadi mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada Rikal Dikri. Tadi yang salam gua belum sih. Gua. Oh, iya. Tutup. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Beliau ini orang sibuk, Masya Allah. Saya dari Depok datang ke apartemen dia. Hanya kita untuk ngobrol, kita ngopi, sharing. Ya, mungkin ini ghibah yang berpahala. Jadi ada ghibah yang berpahala. Ada ini kayaknya deh. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Pesan kita adalah bahwa ikutin orang yang sudah teruji kualitas intelektualnya, kualitas di dalam menyampaikan dan membawa agama ini. Karena pesan Nabi Muhammad SAW, saya tidak saja mewarisi agama, tetapi juga saya mewarisi cara beragama. Nah itu yang selalu diulang-ulang oleh para kiai-kiai NU, bahwa kelemahan kita saat ini bukan pada pemahaman atau penyerapan ajaran agama, tetapi banyak orang yang melupakan fiqhus sirah nabawiyah itu. Jadi fikih sirah nabawiyah itu banyak yang dilupakan. Jadi ada cara membawanya. Okay. Nah, itu yang kita sebut tadi seni. Ya. Seni berdakwah. Ini banyak yang lupanya. Nah, itu aja mungkin ya, saya terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.